Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue balok lumer. Kue ini biasanya enak dimakan pas anget-anget gitu loh teman-teman. Biasanya kalau kita beli terus nyampe rumah udah dingin, mau diangetin pakai microwave, biasanya lelehnya ini udah hilang. Jadi buat kalian yang pengen makan kue ini masih anget atau masih panas, sok langsung aja buat sendiri, karena ini tuh resepnya simple banget teman-teman. Ini tuh tanpa mixer, tanpa oven, jadi kalau kalian nggak punya cetakannya pun bisa pakai teflon aja. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, wajib banget stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga, dan yang udah subscribe yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung masak. Untuk bahan-bahannya kalian bisa langsung aja screenshot di sini, dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di sini aku udah siapin air hangat atau air panas itu. Ini aku pakai 125 ml, dan di sini aku udah siapin coklatos. Untuk coklatosnya kalau kalian pengen lebih coklat ditambahin ya teman-teman ya. Sebenarnya 2 bungkus aja cukup, cuman karena kemarin aku beli 3 jadi 3 langsung aja aku masukin semuanya. Jadi kalau kalian pengen ngurangin takarannya 2 aja cukup ya teman-teman ya. Dipastiin coklatosnya nggak ngegumpal. Ini tuh fungsi dari air panas biar coklatosnya nggak ngegumpal ya. Lanjut, di sini aku udah siapin tepung terigu kurang lebih 200 gram. Aku bakal masukin garam setengah sendok teh sama baking powder sama juga setengah sendok teh. Kita langsung aja masukin semuanya dan kita langsung aja mix. Jadi ini untuk bahan keringnya ya teman-teman ya. Ini kita campur sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kita sisihin dulu dan kita siapin bahan basahnya. Di sini aku udah siapin 3 butir telur. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Lanjut aku bakal masukin gula. Untuk gulanya aku pakai 150 gram. Ini langsung aja kita kocok ya. Ini kita kocok sampai adonannya itu ngembang. Pokoknya bukan ngembang sih sebenarnya, lebih ke pucat gitu loh teman-teman. Kita kocok terus aja. Ini kalau kalian nggak mau pakai whisker boleh banget pakai mixer. Cuman ya kita nyari simpelnya aja ya teman-teman ya. Kita kocok sampai berbuih seperti itu. Kalau udah berbuih kita langsung aja saring adonannya. Ini fungsinya disaring biar tepungnya itu lebih lembut, biar gak ada gerindilan. Tapi sebenarnya kalau kalian gak ada saringan, ini langsung dimasukin juga gak apa-apa sih. Biasanya kalau kalian pengen rotinya bener-bener kayak gak ada gerindilannya, disaring seperti ini. Tapi kalau kritis sudah gak ada, ini sebenarnya langsung aja dimasukin tanpa disaring. Biasanya aku juga gak disaring teman-teman, cuman kayak sok ngide aja aku saring seperti ini. Kita masukin adonannya sedikit-sedikit. Kalau mau di mix langsung masukin coklat sama minyak juga nggak apa-apa, tapi dipastiin minyak sama coklatnya itu dingin ya teman-teman ya. Mungkin kalau minyak pasti dingin, tapi coklatnya tadi kan kita larutnya pakai air panas, jadi kayak masih ada anget-angetnya. Mungkin itu ditunggu agak dinginan biar nggak ngerusak adonan yang lainnya gitu loh. Ini udah teksturnya udah kental banget, jadi langsung aja aku tambahin minyak goreng. Ini 150 ml, langsung aja aku masukin semuanya. Lanjut aku bakal masukin coklatos yang udah aku larutkan tadi. Dipastiin lagi bener-bener larut ya. Ini adonannya juga udah dingin, jadi langsung aja aku masukin semuanya. Kalau semua bahan-bahannya udah masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini kalau kalian mau diemin dulu boleh diistirahatkan kurang lebih 15 menit. Cuman karena nggak diistirahatkan juga nggak apa-apa. Ini kita langsung aja siap masak ya teman-teman ya. Jadi kita aduk dulu sampai adonannya tercampur rata, baru kita masak. Ini kalau kalian gak mau pakai coklatos, sebenarnya pakai cocoa powder itu juga boleh banget. Tapi kalau kalian pengen anti gagal, pakai semua resep yang aku kasih. Jadi jangan sok ngide pakai bubuk cocoa gitu loh teman-teman. Soalnya ini tuh enak banget teman-teman. Kenapa aku pakai coklatos ya? Itulah pasti enaknya gitu loh. Kalau kita pakai bubuk coklat itu kan kadang kayak kita salah beli atau rasanya juga nggak cocok di lidah. Tapi kalau coklatos ini, masakan apa sih yang gagal kalau kita buat dari coklatos? Dan ini udah siap adonannya. Kita langsung aja siapin cetakan martabak mini yang udah aku tunjukin kemarin. Ini sebenarnya kalau kalian punya rezeki 100.000 itu pasti murah teman-teman ya. Mungkin ada yang beberapa pengen low budget, itu nggak harus pakai ini ya teman-teman ya. Bisa pakai teflon. Jadi kalau pakai teflon itu emang
bentukannya agak sedikit gede, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga kita pengen makan karya kita sendiri, pakai cetakan apa aja bisa, yang penting nggak dijual. Mungkin kalau dijual kan kita harus ngutamain tampilan, tapi kalau dimakan sendiri yang penting kan rasanya. Jadi kalau kalian pengen dimakan sendiri bisa pakai teflon. Ini aku ngisinya agak penuh ya teman-teman ya, tapi kalau kalian mau pakai teflon itu jangan terlalu penuh-penuh banget, soalnya ini nanti ngembang dia teman-teman. Jadi ini tuh kita masak kurang lebih 7 menit, kita tunggu sampai dia tuh agak matang sebentar aja, kurang lebih 2 menitan gitu loh teman-teman. Setelah 2 menit kita biarin dia kebuka, baru kita tutup. Ini setelah ditutup kita tunggu 5 menit. Jadi di sini totalnya tuh aku masak 7 menit, 2 menit aku buka, 5 menit aku tutup, dan ini tuh aku pakai api yang super kecil banget biar dia nggak gampang gosong. Dan ini dia hasilnya setelah mateng. Ini kalau udah mateng kita langsung aja sisir pinggir-pinggirannya seperti ini. Tenang aja ya teman-teman ya, soalnya ini tuh yang lumer cuman bagian atasnya aja, soalnya aku nggak mau lumernya bagian bawahnya juga. Soalnya kalau lumernya sampai bagian bawah itu adonannya tuh kayak berasanya kurang mateng gitu loh teman-teman. Jadi ini nanti walaupun lumer dia tuh cuman di atasnya aja gitu, jadi ini tuh super enak banget. Aku pernah beli coklat balok dan dia tuh lumernya sampai ke dalam, dan menurut aku itu kayak adonan gak mateng gitu loh. Jadi kalau kalian sensitif sama adonan yang seperti itu, ini sih wajib banget nyobain di rumah, karena kita tuh bisa nyesuaiin yang kita mau gitu loh. Ini setelah aku buat semuanya satu resep jadinya sekitaran 10 ya teman-teman ya, dan ini tuh ukurannya gede-gede banget. Dan kalau kalian penasaran ini tuh teksturnya kayak gimana, jujur ini tuh tekstur luarnya tuh crispy banget, kayak brownies yang ada crunchy rush gitu loh. Apa sih ngomongnya, pokoknya intinya ini tuh luarnya bener-bener crispy banget dan atasnya lumer. Yang crispy itu bagian pinggirnya ya teman-teman ya, dan kalian bisa lihat ini tuh atasnya bener-bener lumer banget. Kalau kalian nanya ini tuh lumarnya mentah atau gimana, jujur ini gak ada bau-bau mentah sama sekali, bener-bener enak banget, gak bau amis. Dan kalian bisa lihat lumernya bener-bener meleleh banget, dan itu tuh cuman ujungnya aja gitu loh teman-teman, dalamnya tuh mateng. Jadi kalau kalian pengen leleh-leleh kayak gini ya kurang lebih kita masaknya 7 menit. Dan aku nggak terlalu rekomen kalau lelehnya tuh banyak banget, karena biasanya kalau lelehnya banyak banget rasanya tuh masih mentah. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh walaupun coklat tapi dia tuh nggak bikin enak gitu loh. Jadi manisnya bener-bener pas banget, dan teksturnya seperti yang aku ngomongin tadi, luarnya tuh crispy, manis, terus lembut di dalam. Jadi crispy-nya tuh crispy nggak gosong gitu loh. Bener-bener super enak banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran sama rasanya langsung aja dicobain di rumah, karena ini tuh resepnya gak mengecewakan sekali. Bener-bener enak banget sih. Ini aja satu kayak kenyang saking gedenya, tapi ini enak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.